di 10 Ramadan terakhir Allah Ta'ala pun juga akan memberikan diskon yang besar-besaran ya. Begitu juga ya dari pemateri ya, atau ini ada door fresh ya dari kampus TIS Al Wafa ya. Ini ada 2 ya. Ini pertama 1 ya. Yang kedua tas cantik ya. Ini. Tapi door fresh ini hanya berlaku untuk santri baik ikhwan ataupun akhwat dan mahasiswa, dan kalau mau pegawai juga ya. Kalau ustadz atau guru itu nggak boleh ya. Ini karena pasti tahu jawabannya ya. Maaf Ustadz Heri ya. Jadi ini door fresh ini khusus untuk santri ataupun mahasiswa ya. Ini. Kalau pegawai, OB atau segala macam bolehlah ya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Pada hari ini ya, zuhur ini izinkanlah Ustadz membawakan satu materi yang berjudul Lailatul Qadar ya. Ini Lailatul Qadar ya, bukan malam terakhir ya. Apa arti Lailatul Qadar? Ya, bukan malam terakhir ya. Tapi Lailatul Qadar nanti ada 3 yang maknanya. Saking hebatnya ya, Lailatul Qadar ini itu termaktub di dalam Al-Qur'an ya. Itu adalah surah Al-Qadar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim ya. Di awal surah itu ada Allah Ta'ala langsung menyebutkan inna ya. Sesungguhnya kami ya. Ini kami siapa di sini? Ada yang tahu? Ini hadiahnya ya. Ayo ini apa? Inna siapa di sini? Kami Allah Ta'ala. Oke, ada lagi? Kenapa jadi inna? Harusnya kalau Allah Ta'ala ini ya. Ini kenapa jadi inna? Ya. Apa? Asma sifat Allah Ta'ala. Ada lagi yang lain apa? Akhwat? Amal baik. Ada lagi? Oke, langsung ya. Nah, ganti lagi ya soalnya ya. Inna di sini artinya adalah pertama li ta'zim, memang Allah Ta'ala. Tapi yang kedua adalah keikutsertaan makhluk lain dalam menurunkan Al-Quran selain Allah Ta'ala ya, selain Allah Ta'ala. Apa itu? Malaikat ya. Maka di sini kami turunkan ya. Jadi ada keikutsertaan dari malaikat Jibril ya. Yang kedua, anzalnahu, telah kami turunkan ya. Hu di sini ya, itu ulama mengatakan bahwasanya hu itu adalah Al-Qur'an. Yang bisa jawab boleh ambil ya. Ini. Kenapa hu di sini ditulis hu ya, dhamir huwa? Kenapa tidak langsung aja ditulis Al-Qur'an?
ya. Inna anzalnal Qur'an. Nah, kenapa jadi hu? Apa hikmahnya ini? Ya, sirnya. Iya, kenapa itu? Apa? Iya, ada lagi yang lain. Emang dia turun dalam Lailatul Qadar, tapi kenapa jadi hu? Ya. Kita kasih kata kuncinya ya. Ada ya, apa? Apa katanya? Oh, ada juga malaikat. Yang lain? Iya apa? Objek, iya objek, iya. Oke ya. Kasih kata kuncinya ya. Ini. Kalau mudir yang Ustaz Taufik ya. Ini ya, mudir ya. Ini. Kalau santri biasanya di kelas itu datang mudir atau beliau datang atau Ustaz Taufik datang atau Taufik datang, nah kayak begitu. Ya. Ini biasanya kalau kita menyebut apa namanya? Oh, bagaimana Prabowo? Sehat Prabowo? Begitu atau apa namanya? Oh, Prabowo datang atau beliau datang. Nah, itu. Itu ada dua hal ya. Itu. Kenapa itu? Jadi disebutkan, enggak disebut namanya. Ya. Tapi kata lain disebutkan, bukan namanya. Nah, apa itu? Hah? Apa mahasiswa? Penghormatan. Masya Allah, ya benar ya. Ini ya. Ini. Silakan. Ini Al-Quran kenapa disebut hu? Ya, hikmahnya adalah karena ini begitu besarnya, ya. Saking besarnya maka disebut domir hu, ya. Allah yubarik fikum, ya. Tidak disebutkan Al-Quran. Ini. Yang datang ini sesuatu yang agung, yang luar biasa, terhormat. Nggak mungkin kita sebut namanya, ya. Ini. Makanya sesungguhnya kami turunkan dia, ya. Fi Lailatul Qadar. Ini ya. Ini tas ya hadiahnya ya. Bagus ya. Ini. Fi Lailatul Qadar, kami turunkan di bulan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini maknanya ada 3 ya. Yang pertama Al-Qadar itu adalah kemuliaan. Makanya di dalam apa? Terjemah Quran Kemenak ya, itu menerjemahkan malam penuh kemuliaan ya. Yang kenapa mulia? Karena ini luar biasa ya, malam ini malam luar biasa ya. Yang kedua adalah sempit Al-Qadar. Kenapa jadi sempit? Ya, karena di malam itu ya, para malaikat semuanya turun ke bumi sehingga terasa sempit ya. Ini Al-Qadar. Dan yang ketiga adalah apa maknanya yang ketiga? Ada yang tahu? Yang ketiga. Enggak, makna yang ketiga. Al-Qadar yang ketiga. Ya? Apa? Mulia. Sudah tadi pertama mulia ya. Ya. Apa tuh? Nah, Al-Qadar yang ketiga adalah maknanya penentuan. Nah, ini apa? Penentuan. Ini. Di malam itulah kita akan ditentukan nasib kita ke depan. Ini. Gimana Ustaz? Ya. Contoh ya, seseorang pengangguran, nah setelah itu dapat pekerjaan. Contoh dapat jadi guru ya, guru di Al-Fityan atau apa? Kerja di Al-Fityan ya. Maka hari-harinya berubah atau tidak? Berubah. Paginya berangkat dari rumah ya, sebelum berangkat mandi dulu ya. Pergi sebelum datang sebelum jam 8, pulangnya jam 4. Awalnya sebelum kerja nggak kayak begitu ya. Tapi setelah kerja menjalankan rutinitas yang baru. Nah, begitu juga Al-Qadar. Di malam itulah kita ditentukan. Apakah setelah malam itu ya kita akan menjadi lebih baik
atau menjadi orang yang biasa-biasa saja. Ini. Nah ini, kalau dia menjadi orang lebih baik setelah malam Lailatul Qadar, maka tandanya dia mendapatkan kebaikan di malam itu. Kalau seandainya dia tidak berubah, maka orang tersebut na'udzubillah dia tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi tidak semua orang mendapatkan Lailatul Qadar. Karena yang mendapatkan Lailatul Qadar ya, memang ada dua, ada secara universal, ada secara individual. Kalau secara universal ya, Al-Qur'an datang di zaman Rasul. Ya, datang dan merubah semua tatanan kehidupan di dunia ini saat itu. Ya, Al-Qadar. Yang individual yaitu adalah Al-Qur'an datang ke hati kita ya, yang merubah semua tindak tanduk kita, perilaku kita, amal ibadah kita. Hablum minallah wa hablum minannas, kita itu berubah menjadi lebih baik. Itu adalah datangnya Lailatul Qadar ke dalam diri kita ya. Yang selanjutnya ya, ini lagi ya, ini wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Mengapa di dalam ayat tersebut faedahnya apa? Wa ma adraka ya. Apa itu faedahnya wa ma adraka? Wa ma adraka itu artinya kamu tahu enggak? Lo tahu enggak sih? Nah, itu artinya ya. Ini, kamu tahu enggak Lailatul Qadar itu apa? Nah, apa tuh makna itu? Ya. Allah Ta'ala menggunakan wa ma adraka. Ya. Apa? Buat apa? Ya, penggunaan wa ma adraka. Iya, bertanya ya, tapi tanya itu kenapa kata-katanya begitu? Oh, wa ma adraka. Apa? Untuk menjelaskan, ya menjelaskan. Ada lagi? Sedikit lagi, ya. Apa? Apa katanya? Oh iya, yang lain ada? Iya, ini kayaknya jangan soalnya sulit-sulit atau apa gimana? Ya. Wa ma adraka ya. Antum tahu enggak masalahnya? Apa kata kuncinya ya? Tahu enggak itu? Bintang. Ada yang tahu tentang masalah bintang semuanya? Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah An-Najm, was-samaa'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq. Nah, terus sana an-najmu tsaqib. Nah, di situ itu wa ma adraka ya, dipakai itu. Wa ma adraka mat-thariq. Di sini juga dalam sini Al-Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa? Apa? Ya, itu artinya ya. Ini fungsinya adalah ternyata Lailatul Qadar itu sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memakai kata-kata wa ma adraka. Contoh kita aja ya, sama teman. Kamu tahu nggak dia itu siapa? Nah, itu pasti nggak tahu kan? Nah, iya emang di luar nalar orang. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan kalian tahu nggak sih Lailatul Qadar itu apa? Nah, kayak begitu. Jadi dipakai wa ma adraka ya. Apa jawabannya? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr ya. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ada yang mengatakan 1000 bulan emang 1000 bulan ya, kurang lebih 83 tahun. Ada juga yang mengatakan 1000 bulan itu bukan itu maknanya. Artinya sangat banyak ya. Apa sangat banyak? Contoh, Lombok itu adalah kota 1000 masjid. Mana yang dari Lombok? Ada lagi Banjarmasin itu adalah kota 1000 sungai. Apakah Lombok Banjarmasin itu masjidnya 1000, sungainya 1000? Enggak ya, tapi ini menunjukkan maknanya banyak, saking baiknya ya. Lanjut lagi ya. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr.
Nih, saat itu malaikat turun semuanya, ya. Waruh, dan roh itu turun. Siapakah yang dimaksud dengan roh? Ini duluan ya. Oh, gimana? Ya ini dulu ya. Ini ya, gua apa ya? Ini. Masalah selamat ya. Allah yubarik fikum ya. Ini. Ya, ar-ruh itu ada yang mengatakan malaikat Jibril ya. Kenapa disebutkan ar-ruh ya? Ini karena malaikat Jibril itu memiliki tingkatan yang luar biasa, pemimpinnya. Jadi bukan hanya malaikat, walaupun dia bagian dari malaikat, tapi pimpinannya, maka pimpinan juga disebut ya. Nah, di sini ya kita bilang yang dari awal tadi ya, kembali di awal. Orang yang mendapat Lailatul Qadar itu cirinya dalam ayat di sini ada dua ya. Pertama adalah hatinya diliputi oleh malaikat. Ini kenapa? Karena malaikat itu sukanya kebaikan. Di dalam hati kita ya ada bisikan-bisikan kebaikan dan ada bisikan kejahatan. Kalau bisikan kejahatan itu datangnya dari syaitan. Ya, tapi kalau bisikan kebaikan datangnya dari malaikat. Saat Lailatul Qadar, malaikat itu turun, ya. Turun menghampiri orang-orang yang berbuat kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan bukan hanya ibadah, sholat, mengaji aja, tetapi adalah dia menjaga akhlaknya, menjaga sikapnya dengan orang lain, tidak mengata-ngatain orang, ya, memaafkan orang, tidak menggunjing orang. Nah, ini Lailatul Qadar. Makanya hingga di akhir ayat, salamun hiya hatta matla'il fajr. Dia merasakan kedamaian, ya. Dalam jiwanya damai. Kalau orang bermusuhan, damai enggak jiwanya? Hah? Tidak. Kalau dia tidak damai, dapat enggak Lailatul Qadar? Tidak, ya, tidak dapat. Malaikat enggak mau ya mendekati orang yang ada keburukan di dalam hatinya. Ya. Salah satunya apa? Contoh sifat sombong dengan orang lain, ya. Padahal idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Ketika datang Ramadan, semua pintu surga itu dibuka. Gimana mau masuk surga walaupun pintunya dibuka kalau di hatinya ada kesombongan? Syaitan itu sudah masuk surga, di dalam surga sudah lama karena dia punya sifat kesombongan, ya, maka dia dikeluarkan dari surga. Apalagi kalau kita yang belum masuk surga, ya. Ini makanya ketika di malam Lailatul Qadar, ya, perbanyak amal ibadah, maafkan kesalahan orang, ya, banyak-banyak minta ampun dengan orang tua, dengan orang lain. Makanya bisa disebut hablum minallah dan hablum minan nas. Akhir kata, ya, doa apa yang akan kita ucapkan di malam Lailatul Qadar? Ini Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya. Apa jawaban beliau? Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni, ya. Itu adalah doa yang dibaca di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar turunnya itu adalah di bulan witir, ya, di tanggal ganjil di 10 terakhir Ramadan, tanggal 21, 23 seterusnya. Dan kata Nabi, sabda Nabi, carilah di malam 27. Walaupun kalian capek, lelah, yang penting malam 27 jangan sampai lelah untuk beribadah. Wa hadza minni aqulu lakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.